Oke, selamat datang kembali di channel analisis laporan keuangan oleh Edwin. Oke, kali ini di video kali ini kita akan bahas tentang saham Goto seperti yang Anda tahu PT Goto Gojek, Tokopedia, Tbk. Nah, sama gitu ya, kita disclaimer dulu. Jadi materi ini disusun oleh saya Edwin untuk tujuan berbagi wawasan, pengalaman serta sudut pandang pribadi saya seputar analisis laporan keuangan dan investasi saham. Jadi di video ini bukan merupakan rekomendasi investasi, gitu, serta tidak dimaksudkan untuk ajakan membeli, menjual, ataupun menahan suatu saham atau instrumen keuangan lainnya. Sehingga perlu Anda ketahui bahwa segala keputusan investasi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing individu. Jadi disarankan untuk selalu melakukan riset mandiri, analisis mendalam secara pribadi, dan bila diperlukan konsultasi dengan penasihat keuangan profesional sebelum mengambil keputusan. Oke, jadi di video sebelumnya saya mendapatkan pertanyaan. Pertanyaannya, sebenarnya ada apa saja sih metode analisis saham gitu. Nah, perlu yang dari yang pengalaman saya gitu, metode analisis saham ini terbagi menjadi dua secara umum gitu. Yang pertama itu analisis fundamental, yaitu analisis yang fokusnya pada kinerja keuangan dan kondisi bisnis perusahaan. Dan yang kedua ada analisis teknikal. Nah, analisis teknikal ini fokusnya pada perilaku harga saham atau pada chart. Nah, biasanya analisis teknikal ini jauh lebih populer, jauh sekali lebih populer dibandingkan analisis fundamental. Karena apa? Satu, dia lebih menarik gitu, lebih keren gitu. Kenapa? Anda melihat grafik chart naik turun, warna-warni, ada banyak indikator, sehingga kesannya kayak wah lebih modern, lebih keren, lebih mantap, dan mungkin lebih akurat. Kesannya seperti itu. Tapi kalau analisis fundamental, ini terbagi, kalau menurut saya terbagi menjadi dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, yang sekarang mau dibahas, yaitu fokusnya pada laporan keuangan. Sedangkan kalau yang kualitatif, Anda akan fokusnya kepada GCG, yaitu Good Corporate Governance. Nah, jadi kalau analisis saya, pendekatannya bagaimana gitu ya. Yang saya masuknya ke fundamental, tapi ya nggak benar-benar fundamental sekali gitu. Jadi lebih fokusnya hanya ke laporan keuangannya. Sebenarnya fundamental ini juga dibagi-bagi. Ada yang dari top down, ada yang bottom up. Kalau top down itu kita lihat dari sektor ekonomi gitu ya, lalu ke sektor industrinya, lalu ke perusahaannya masing-masing gitu. Jadi dilihat tuh dari atas lalu ke bawah. Kalau bottom up gitu, kita lihat dari perusahaannya dulu, lalu kira-kira cari mana sektor yang menguntungkan tidak di sektor industri ini. Lalu ke atasnya lagi yaitu di ekonomi globalnya gitu. Nah, kalau saya fokusnya ke perusahaannya saja. Cari saja perusahaan yang bagus, yang baik, yang sesuai kriteria, fokus saja ke situ. Gitu. Nanti nggak perlu pusing-pusing lagi pikirin apa namanya tadi ya kondisi industri, kondisi ekonomi gitu nggak usah. Fokus saja pada perusahaannya, cari perusahaan yang baik, yang cocok, yang sesuai kriteria, cukup sampai di situ. Nah, jadi teman-teman juga harus tahu bahwa apa namanya analisis fundamental ini itu berbeda dengan value investing, itu nggak sama gitu ya. Jadi kalau analisis fundamental itu sifat tadi teknik analisis gitu ya, mau analisisnya grafik atau analisisnya laporan keuangan atau analisisnya apa GCG-nya. Nah, kalau value investing itu strategi investasinya gitu. Jadi bagaimana apa namanya masing-masing ini tujuannya beda gitu. Kalau yang fundamental, analisis fundamental itu tuh supaya kita paham kualitas atau dan value nilai perusahaannya gitu ya. Jadi kita lihat kualitas bisnisnya bagaimana, baik atau tidak, keuangannya bagaimana, baik atau tidak gitu ya. Value-nya gimana, murah atau mahal. Itu fundamental. Nah, kalau value investing itu tujuannya ya tadi membeli saham yang under value gitu. Strategi ini strategi beda. Jadi dia beda gitu ya. Tapi memang apa namanya? Dia value investing menggunakan analisis fundamental gitu ya. Nah, jadi di tujuan akhirnya di output hasil akhirnya nanti analisis fundamental ini ya tadi untuk menilai valuasi dan kesehatan bisnis perusahaan gitu, sehat atau enggak gitu ya. Nah, kalau value investing nanti akan menentukan apakah Anda ini mau buy, mau sell atau mau hold saham yang ada gitu. Jadi keputusannya tergantung strategi nanti mana yang Anda gunakan gitu. Banyak sekali strateginya, ada value investing, ada growth investing, ada dividend investing, macam-macam gitu ya. Nah, jadi
yang tadi ruang lingkupnya kalau analisis fundamental itu bisa digunakan semua jenis investor yang tadi value, growth, dividen dan lain-lain. Nanti kalau value investing ini biasanya spesifik hanya digunakan oleh value investor gitu. Kalau yang saya masuknya yang mana? Metode saya. Metode saya ya nggak sepenuhnya value investing, tapi nggak sepenuhnya juga dividen investing. Jadi mungkin berpotongan gitu ya. Saya juga nggak menganggap saya murni value investing juga sebenarnya. Tapi memang untuk metode saya ini kita mengikuti konsep value investing gitu. Jadi value investing ini kan tadi membeli murah, menjual mahal. Murahnya apanya? Share price-nya tadi. Harga sahamnya ini di bawah nilai intrinsik. Intrinsiknya ini nilainya ini ditentukan dari hasil kita menilai si laporan keuangannya itu gitu ya. Apakah murah atau mahal pada saat harganya di bawah nih intrinsic value-nya dan mencapai titik tertentu. Nah, ini nih yang tadi nih buying zone gitu ya. Nah, di sini baru mulai mencicil beli gitu ya. Atau mungkin bisa sekali jebret langsung beli semuanya. Lamsam atau DCA tergantung terserah gitu ya bebas. Ini kalau saya seperti ini gitu ya. Nanti ketika berjalannya waktu gitu pada saat si harga saham kembali ke nilai wajarnya gitu. Nah, di situ mulai take profit. Atau kalau misalnya memang ternyata dia bertahan sangat baik gitu ya, perusahaannya memang sangat-sangat baik gitu ya, bisa di-hold selama mungkin sampai kira-kira melebihi sekali overvaluasi gitu ya, terlalu mahal gitu, terlalu hype, orang-orang beli, orang-orang yang FOMO, trader makin lama mendorong harga makin ke atas sehingga harganya udah nggak masuk akal, take profit di situ, selesai. Nanti tinggal cari lagi saham yang murah. Nah, kurang lebih seperti itu. Tuh, jadi memang ya tadi kembali mengikuti konsep value investing, tapi memang nggak murni banget value investing gitu ya. Lihat-lihat situasi dan kondisi gitu bisa berubah. Dia fleksibel, saya fleksibel. Nah, jadi harus diingat ada tiga kriteria utama yang saya cari dalam mencari suatu perusahaan. Yang pertama, perusahaan yang membagikan dividen. Ini wajib, pasti gitu. Tidak pernah bosan saya sharing kalau dividen ini wajib. Kenapa? Ya kalau memang perusahaan membagikan dividen, artinya perusahaan ini menghasilkan keuntungan dan keuntungannya bisa dinikmati oleh kita sebagai investor, pemegang sahamnya. Yang kedua, perusahaannya harus memiliki kondisi bisnis yang sehat. Kenapa? Kalau misalnya memiliki kondisi bisnis yang sehat, dia mencetak profit dengan baik, secara teratur, biasanya kalau memang dia baik gitu, dia pasti akan membagikan dividen. Tapi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat gitu ya, dengan apa common sense gitu, mana mau bagi dividen? Toh kondisi bisnis sedang tidak sehat gitu ya, atau memang dari manajemen perusahaannya, ah nggak usahlah bagi dividen gitu ya, kita buat biar perusahaan aja makin lama makin besar gitu. Nah ini kalau gitu kita ya tadi gitu ya, kita harus paham dulu bahwa keuntungan dalam investasi saham itu kan ada dua gitu ya. Yang pertama dari dividen, yang kedua capital gain. Nah, kalau saya lebih suka dua-duanya gitu ya. Nggak murni dividen gitu ya, tapi saya juga pengen ada capital gain-nya juga gitu. Jadi apa? Kita keuntungannya lebih maksimal. Seperti itu. Setelah itu yang ketiga, perusahaannya harus dihargai di bawah nilai wajar. Tadi yang konsep value investing itu. Jadi harus dijual murah lah gitu ya, lebih murah di bawah nilai value-nya. Oke, nah jadi prinsip dasarnya untuk apabila menggunakan metode saya gitu, sama saya juga apa namanya ya mengingatkan kembali diri saya gitu, saya harus sabar gitu ya, karena memang perlu waktu gitu. Dua, fokus pada value, jangan fokus pada harga yang terjadi setiap hari, perubahan harga yang terjadi setiap hari gitu. Karena ya memang akan selalu berubah gitu. Pada saat ada sentimen, harga mungkin bisa naik atau mungkin bisa turun gitu. Jadi kita fokus ke value saja. Tapi kalau misalnya memang ternyata ada sentimen yang dia mendorong harga naik dan mencapai value, tidak masalah take profit, it's okay, gitu, nggak masalah, kan yang penting sudah mencapai value. Begitu sudah mencapai value, ya udah, selesai, gitu. Cari lagi saham yang lain, gitu. Jadi kalau dibilang investor, kan kesannya investor itu jangka panjang, gitu ya, holding periodnya mungkin bisa 1 tahun atau lebih, gitu. Nah itu, saya nggak seperti itu. Jadi kalau memang sudah mencapai value-nya kurang dari setahun, 6 bulan, ya udah, take profit saja, nggak usah di hold terlalu lama yang tadi kecuali kalau memang saham memang sangat baik gitu ya. Dan yang ketiga harus ditekankan bahwa ini orientasinya jangka panjang gitu ya, nggak pasti perlu waktu dan harus dipercaya bahwa harga saham ini gitu ya pada akhirnya akan mengikuti kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang apabila perusahaan tersebut memang bagus, baik, bisnisnya sehat gitu ya. Nah, ini kan kita lihat kalau misalnya kita dari gambar di sini
lihat di bawahnya ini waktu. Jadi memang perlu waktu gitu. Kapan kita nggak pernah tahu gitu ya. Yang penting kita udah beli murah dulu, bisnisnya bagus, tinggal masalah waktu, masalah kesabaran gitu ya. Makanya kenapa harus menggunakan uang dingin, bukan menggunakan uang yang digunakan sehari-hari gitu. Tinggal tunggu waktu dan berharap semoga keberuntungan itu gitu ya tiba dan Anda bisa menikmati hasil profitnya. Nah, jadi dalam memilih saham gitu, jadi kalau saya menggunakan 7 syarat utama, ini yang paling penting. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Yang pertama, dividend payment history, wajib. Nomor 2, retain earning atau saldo labanya harus lebih besar dari nol, alias perusahaan ini nggak defisit gitu ya, yang sudah berhasil untung. Yang ketiga, PBV di bawah 1 gitu ya, karena acuan value-nya ini menggunakan PBV. Gitu. Yang keempat, PER kurang dari 15. Gitu. Yang kelima, CFO harus positif, CFI-nya harus negatif, CFF harus negatif. Gitu. Tapi memang ini nggak absolut gitu ya, cuman kalau kondisi yang seperti ini yang perfect menurut saya lebih sempurna. Oke, jadi itu aja mungkin sekilas lagi aja hanya untuk reminder aja. Dan sekarang kita mau bahas ke laporan keuangannya. Ini di kanan saya udah download laporan keuangannya Goto ya. Nah, kita langsung buka Excel kita. Nah, ini Excel-nya gitu ya. Goto, udah ditulis Goto. Oke, ini kita lihat tahun 2025 kuartal 2 ya. Oke, kita lihat dulu. Ini semuanya udah, nih list price-nya tanggal 29, harganya 58. Satuannya pasti 1 juta ya. Kita coba lihat dulu. Jadi yang pertama gitu ya, cara membaca laporan keuangan, gitu kalau saya memahaminya, tidak semua pos itu harus dibaca. Cari saja yang paling penting. Nah, ini yang di di Excel saya ini yang saya cantumkan ini adalah yang menurut saya paling penting dan yang saya biasa lakukan setiap hari untuk mulai suatu perusahaan. Ya saya hanya lihat yang ininya dulu aja yang terutama gitu ya. Di sini kan Anda bisa lihat kita nggak ada kayak rasio lancar, debt equity ratio, ya karena itu nanti tahapan lebih lanjut. Kan yang tadi, ini screeningnya dulu. Kita perlu 7 yang tadi memenuhi dulu syaratnya. Kalau dia memenuhi, gitu ya, baru nanti dilihat yang tadi lebih lanjut. Aset lancarnya, DER-nya, gitu, dan lainnya. Gitu ya. Cuman dari pengalaman saya sih, yang ini juga sebenarnya cukup ya, gitu ya, karena udah bisa dilihat langsung sehat atau enggaknya, layak atau enggaknya. Gitu. Oke, nah, yang pertama ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu satuannya. Nah, ini dinyatakan dalam jutaan rupiah gitu ya. Jadi kalau misalnya ini 5, ya ini maksudnya 5 juta. Nah, kita pindahkan dulu. Ini sini nih, IDR-nya 1 juta. Nah, ini kita lihat. Di sini beda periode ya. Ini kuartal 2, yang ini kuartal 4 tahun lalu gitu. Normalnya sih biasanya disamain gitu ya. Yang ini kuartal 2 2025, yang ini kuartal 2 2024, cuman nggak masalah gitu. Jadi kalau lihat yang kayak gini agak beda dikit ya. Kalau saya sih lihat dulu yang utamanya di yang kuartal terbarunya dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ternyata sip, oke, baru saya download lagi laporan yang sebelumnya supaya bisa di-compare dari tahun sebelumnya dengan tahun sekarang gitu ya di kuartal yang sama. Gitu. Oke, jadi kita pindahkan dulu nih kas. Tara kas ini paling penting gitu ya. Ini darahnya perusahaan gitu ya. Karena kita menerima pembayaran dan melakukan pembayaran itu kan menggunakan kas dan setara kas gitu ya. Ya, kas lah gitu ya. Menggunakan cash semuanya. Uang tunai gitu. Karena kalau kan nggak mungkin kita bayar pakai barang gitu ya. Hampir nggak mungkin gitu. Pasti kasnya dulu yang utama gitu. Membayar pinjaman pakai kas ke bank semua pakai kas. Nggak mungkin kita pakai jaminan gitu. Nggak. Semua pakai kas. Jadi kas ini adalah yang paling penting di di dalam aset. Nah, ini kita ada di pos di aset lancar gitu, kita pindahkan saja. Ini berapa nih? 17 triliun ya. Kita pindahkan dulu. Oke, ini kita pindahin. Nah, jadi udah aset lancar udah ada nih kasnya gitu ya. Nah, ini kita langsung loncat ke bagian ekuitas gitu ya. Saya sih jarang melihat ya di yang ini. Cuman kalau mau yang jadi pertimbangan paling kalau di aset tidak lancar itu di ini, aset tetap. Ya karena ini kan yang fisiknya kelihatan jelas gitu, gedung, kendaraan gitu. Ini kan aset tetap, ini mesin utamanya sebenarnya. Nah, nanti bisa dianalisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini ya memang lolos screening. Nah, ini kita di ekuitas. Nah, ini kita ekuitas ya gitu ya. Pastikan si jumlah sahamnya udah dimasukin ya di Excel-nya. Gitu. Langsung ke bagian yang tadi retain earning atau saldo laba. Gitu ya. Ini kita lihat saldo labanya. Nah, di sini saldo labanya nggak ada. Jadi kalau misalnya pada perusahaan yang nggak ada saldo labanya, lihat istilah lainnya. Nah, ini nih,
akumulasi rugi. Ini saldo laba. Tapi akumulasi rugi ini artinya saldo laba yang bernilai negatif. Gitu. Ini yang paling penting. Ini angka kunci buat saya, gitu ya. Kenapa? Begini, saldo laba itu adalah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari perusahaan pertama kali berdiri sampai laporan keuangan ini terbit. Gitu. Jadi kalau misalnya saldo labanya misalnya nilainya 1 miliar, artinya apa? Dari perusahaan ini berdiri sampai laporan terakhir terbit, artinya dia sudah untung 1 miliar. Gitu. Nah, tapi di sini kita lihat ini akumulasi rugi, gitu ya, akumulasi rugi itu sampai 2025 kuartal 2 akumulasi rugi juta, miliar, triliun, rugi 214 triliun. Artinya dari Gotoh ini berdiri tahun berapa ini? Kita coba lihat dulu. Saya jadi penasaran, gitu ya. Nah, katakan gini, dari tahun 2015 sekarang 2025, berarti selama 10 tahun perusahaan ini nggak pernah untung, gitu ya. Perusahaan ini selalu rugi. Jadi makanya nih, ruginya malah bertambah ini, ya. Tambah berapa nih? 600 miliar, gitu ya. Dalam berapa? 6 bulan, gitu. Jadi tiap bulan ruginya 100 miliar, gitu. Jadi kalau saya melihatnya gitu, ini rugi, gitu ya. Sampai detik ini rugi, gitu. Jadi artinya apa? Artinya ya perusahaan ini nggak mencetak profit sama sekali, gitu ya. Nggak ada yang bisa nggak layak beli menurut saya, gitu ya. Kecuali kalau memang sudah berhasil membukukan keuntungan, menutup akumulasi ruginya. Jadi kalau memang sudah defisit kayak gini, ya udah, stop. Ini perusahaan rugi. Ngapain dicek lagi? Yang jadi pertanyaan, apakah Anda mau membeli perusahaan yang rugi terus? Akumulasinya ruginya 200 juta, 214 triliun, gitu. Coba kita lihat dulu nih keuntungan tahun lalunya, kita loncat dulu sedikit. Mana tadi? Ekuitas. Nah, ini nih. Nah, ini ruginya yang tahun 2 triliun ya. Oh, ini aja nih. Kalau misalnya kuartal 2, kuartal 2, jadi kan disetahunkan berarti 5 triliun. Berarti untuk katakanlah supaya dia ruginya terhapus, 214 ini harus dibagi 5. Berarti berapa tuh? Perlu berapa tahun? Ya hitung sendiri aja kan. Perlu waktu lama sekali gitu. Dan saya sih agak skeptis ya untuk perusahaan-perusahaan yang seperti ini gitu. Jadi saya pasti langsung skip saja. Saldo laba negatif ya udah skip, selesai gitu. Skip gitu ya. Nah, cuman tadi kembali lagi. Ini ada hubungannya. Kenapa tadi saya langsung loncat dulu ke saldo laba gitu ya. Yang perlu Anda ketahui adalah apabila perusahaan yang memiliki akumulasi rugi gitu, yang saldo labanya negatif, sudah dipastikan tidak dapat membayar dividen. Sudah pasti. Karena rugi terus. Gitu ya. Jadi tadi agak kelewat ya, yang tadi kelewat. Tadi dividend payment history-nya gimana? Ya nggak ada. Perusahaan ini nggak pernah bagi dividen, gitu ya, nggak pernah bagi dividen. Jadi yang diuntungkan siapa? Anda sebagai investor ya nggak dapat apa-apa, kecuali kalau Anda memang di bagian petinggi perusahaan, kan dapat gaji, gitu. Tapi apakah Anda mau, gitu ya, memegang saham nggak dinikmati? Makanya kenapa dividen ini sangat penting, gitu. Ya bukti nyata keuntungannya bisa Anda nikmati, gitu ya. Jadi ini kita dividen payment history ya nggak ada, nggak punya dividen payment history, ya saldo labanya juga negatif, gitu ya. Cuman karena ini untuk sharing aja, gitu, jadi kita lanjut aja. Oke, jadi dia udah saldo laba negatif nih. Kita langsung ke ekuitas. Ya, ekuitasnya berapa ini? Nah, ini nih. Ya, ekuitasnya 29 triliun. Ya, kita pindahkan aja langsung. Nah, ini menarik ya. Ini cukup menarik gitu ya ini. Sedikit rada out of topic gitu ya. Ini ekuitasnya 29 triliun. Ya. Tapi ada tambahan modal di setor 254 triliun. Yang tadi, kemana tambahan modal di setornya itu? Ya habis, rugi. Karena rugi melulu. Sisanya cuma segini. Ini kalau udah negatif terus, nanti tinggal tunggu angel investor. Suntik modal lagi, suntik modal lagi, suntik modal lagi. Gitu ya. Ya entah right issue atau private placement, ya saya nggak tahu gitu ya. Gitu. Cuman itu nanti untuk aksi korporasi ya nanti mungkin akan dibahas di bahasan berikutnya. Gitu. Cuman ya kan ini udah bukti. Rugi terus, ekuitas akhirnya tergerus habis. Nggak ada yang bisa dibagikan. Gitu. Nah, sebenarnya kita iniin dulu. Nah, pindahkan dulu datanya ya.
Oke. Nah, jadi kita bisa lihat tadi rasio valuasinya. Tadi PBV kan harus kurang dari 1. Nah, ini keluar nih. Book value-nya aja cuma 28. Harga sekarang 58 gitu ya. Artinya apa? Kalau saya karena pendekatan menggunakan PBV itu ya, PBV sama dengan 1 ya. Berarti kan ini PBV 2,06 ya, 2,06. Ini harusnya paling minimal sekali harga Goto ini ya di nilainya 28 gitu. Kalau kurang dari 28 ya baru ya katakanlah udah bisa beli lah gitu. Cuman kan kita udah lihat ya gitu ya dari kriteria sebelumnya aja ini defisit gitu udah pasti skip gitu ya. Ini terlalu makanya sini tertulisnya potensial profitnya minus 51%. Gitu. Jadi kalau saya sih ya tadi nggak memenuhi kriteria ya udah skip lanjut seperti itu ya. Kayak ini jadi contoh perusahaan yang menurut saya sih nggak bagus ya, nggak sehat gitu, nggak sehat gitu. Secara valuasi juga buruk sekali gitu. Nah, ini lagi kita pembelajaran aja. Oke, kita lanjut ke bagian tadi laporan laba rugi. Di laporan laba rugi sih yang terpenting cuma 3 ya menurut saya. Pendapatan, laba bruto, ya gross profit sama net profit. Ini aja. Sisanya sih tambahan aja kalau misalnya pakai apa laba operasional silahkan nanti analisis lebih lanjut. Cuman kalau saya biasanya 3 ini aja. Ini kita pindahkan dulu datanya. Oke, nah ini menarik ya dia udah ada nih perbandingan per kuartalnya tahun yang sekarang sama tahun yang kemarin. Kita pindahkan aja dulu datanya. Pendapatan ini kita pindahkan dulu. Nah, ini naik nih pendapatannya. Jadi kalau pendapatan naik ini sebenarnya bagus ya, ini kasih bagus. Nah ini nih biaya dan beban DLL. Nah ini laba bruto ini biasanya dengan dikurangi aja beban pokok apa COGS-nya nih. Beban pokok pendapatan. Nah di sini dia nggak mencantumkan nih. Goto ini nggak nyantumin. Jadi kalau nggak nyantumin ya kita hitung manual gitu ya. Ini pertama pendapatan dikurangi berapa ini? Nah ini udah ada. Oke ya kita hitung dikurangin. Nah, oke, nah ini keluar. Wah lumayan ya laba kotornya 57%, tinggi ini. Gitu ya. Biasanya memang salah satu yang menarik itu kalau memang gross profit itu di atas 50%. Kebanyakan sih orang menggunakan referensinya segitu. Ini di kok GPM ya di atas 50%, ini perusahaan ini punya daya saing yang kuat gitu ya, bagus gitu. Cuman ya kembali lagi kalau saya selain gross profit lihat juga laba bersihnya, laba akhirnya. Karena kan inti dari perusahaan itu bisnis ya harus menghasilkan keuntungan. Nah, di sini rugi, ruginya berapa? Oh, rugi nih. Ya. Nah, ini kita pindahkan dulu. Oke, nah ini kan rugi dia. Nggak rugi. Jadi perusahaannya rugi. Jadi ya apa yang bisa apa namanya? Kalau saya ya kalau perusahaan rugi yang tadi kalau perusahaan rugi dia akan menggerus modal pasti itu pasti akan menggerus modal. Jadi ya buat apa kalau rugi terus gitu ya. Oke ini mungkin ada peningkatannya ruginya berkurang cuman kalau saya ya tadi tadi kan ini kan harus berurutan ini udah nggak masuk ya udah semuanya ini udah skip langsung skip aja kalau saya. Oke kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya udah dari sini gitu ya. Nah kita masuk ke bagian laporan arus kas laporan yang biasanya jarang dibahas oleh analis gitu ya atau dari berita-berita juga jarang sekali dicantumkan biasanya kalau berita itu ini nih laba rugi gitu ya naik atau ROE-nya naik atau marginnya naik gitu ya padahal kan itu hanya sepotong ya puzzle kecil dalam menilai suatu perusahaan. Nah ini kita lihat dulu. Nah ini ya penerimaan arus kas ini yang penting. Penerimaan kas karena ini berkaitan dengan pengelolaan piutang gitu ya. Jadi kalau misalnya penerimaan kasnya besar, gitu, artinya perusahaan ini bisa mengelola piutang dengan baik, bisa menarik kas dengan baik. Jadi perusahaan ini yang nggak akan apa ya meminjam bergantung pada dana pihak ketiga atau pinjaman. Sekarang kita tahu kan kalau pinjam itu pasti harus bayar bunganya. Gitu. Jadi kalau bayar bunga otomatis ya kerugian turun, keuntungan pasti akan turun gitu ya. Apa yang harus dinikmati pemegang saham pasti lebih sedikit. Nah, ini kita lihat nih penerimaannya. Cash receipts-nya, nah ini nih receipt-nya. Pindahkan aja. Ini juga sama nih. Ya, per kuartalnya juga ini udah ada nih perbandingannya. Oke ya, kita hitung. Oke, nah ini nih yang penting. Nah, ini kita ada hubungan antara pendapatan dan receipts ya gitu ya. Nah, ini
Kalau misalnya rasio kasnya, receipts-nya dibandingkan dengan revenue-nya dia lebih tinggi di atas 100%, artinya perusahaan ini sebenarnya sangat baik dalam mengelola piutang karena dia menarik kas lebih banyak gitu. Dia bisa mengelola piutang dengan lebih baik. Akan berbeda kalau misalnya rasionya kurang dari 90% atau ekstrimnya 50% gitu ya. Kalau misalnya 50% artinya apa? Misalnya mencatatkan penjualan 100 juta, tapi kas yang diterima, yang Anda terima ini cuma 50 juta. Kemana sisanya? Ya sisanya jadi utang. Dan harus menambah, Anda harus punya manajemen ya harus menagih dong 50 jutanya itu. Jadi 100 jutanya betul masuk di pendapatan, tapi uangnya mana? Mana uangnya? Gitu. Kalau nggak ada uangnya, Anda nanti pasti cepat atau lambat akan minjam pinjaman. Pasti gitu ya. Pengalaman saya sih kalau melihat dari emiten-emiten itu kayak gitu polanya. Gitu. Jadi yang sederhana aja, common sense aja, memahami laporan keuangan itu sederhana saja, nggak perlu yang rumit-rumit gitu ya. Yang simpel saja. Gitu. Kalau saya yang simpel saja. Setelah penerimaan kas, nah baru kita ke ini nih yang penting, net CFO. Net CFO. Nah ini nih udah muncul. Nih, net CFO-nya ini negatif ya, ini buruk. Ini buruk. Artinya apa kalau negatif? Artinya perusahaan ini ya secara operasional dia rugi gitu ya. Gitu ya. Ibarat Anda punya toko kopi, operasional nggak numpuk, operasional nggak nutup. Anda bayar karyawan, Anda bayar gaji nggak bisa gitu, nombokin terus. Gitu ya. Dari uang kas makin lama makin kasnya tipis dan habis. Gitu. Nah, ini makanya di sini bisa kelihatan nih. Nih, aktivitas investasi ternyata dia plus ya. Artinya dia nggak ekspansi, dia menahan ekspansi. Menahan ekspansi dia. Ini bisa jadi ini yang besarnya dari mana nih? Nah, ini nih. Penerimaan dari deposito berjangka. Nah, ini contoh aja kayak gini ya. Operasinya minus 600, aktivitas investasinya plus 300. Tadi kan di sini udah kelihatan ya, positif paling besar di penerimaan deposito. Artinya apa? Artinya untuk membayar minusnya operasional 600 ini perusahaan harus cairin deposito. Gitu. 300 untuk bantu tutupin ini. Sisanya apa? Ini pendanaan mungkin nanti akan positif. Kalau nggak ini nggak akan nutup operasionalnya. Nah, tapi ternyata di sini di laporan keuangan yang ada ini negatif. Itu ya negatif. Artinya apa? Ya perusahaan ini dia melakukan pembayaran. Nah, tapi yang menarik di sini ada akuisisi saham treasury gitu ya. Memperoleh buyback gitu ya. Buyback. Jadi kalau misalnya ini negatif gitu ya. Yang tadi kasnya pasti akan menggunakan kas yang ada yang tunai untuk yang tadi untuk buyback atau untuk bayar gitu. Makanya kenapa si uang kas ini yang di pos yang pertama ini di aset lancar ini yang paling penting sekali yang harus dilihat. Karena kalau kasnya sedikit gitu kas, ya artinya Anda untuk melakukan segala sesuatu terbatas gitu ya. Dengan dompet yang uangnya sedikit bingung gitu. Ini saya harus efisien, harus lebih gimana nih, harus lebih hati-hati. Akan beda kalau pada perusahaan yang kasnya dia sangat besar. Kalau kasnya sangat besar kan bebas, mau ekspansi bisa, tutup operasional bisa, nggak perlu minjam ke bank, gitu. Malah bisa bayar pinjaman ke bank kalau ada utang. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi ternyata dari hasil screening gitu ya, Goto 2025 Q2 ini ya nggak bagus ya. Menurut saya nggak bagus ya. Historinya kurang baik, masih defisit, PBV pasti lebih besar dari 1, PR-nya tapi lumayan gitu ya. PR-nya masih lumayan gitu. Cuman kalau saya sih nggak menarik ya. Karena udah nggak ada dividen gitu ya. Gitu ya, PBV juga kurang dari 1 gitu. Jadi ini kan over value gitu ya. Dan juga ini operasional juga net CFO-nya negatif. Artinya perusahaan juga operasional juga kesulitan gitu ya. Jadi saya rasa Goto buat saya sih ini nggak lolos screening. Jadi kalau nggak lolos screening nggak dianalisis lebih lanjut. Skip, kita cari saham yang lain saja yang lebih sehat, yang lebih baik, yang lebih murah. Tapi kembali keputusan beli jual hold saham itu masing-masing gitu. Karena mungkin ada yang toleransinya lebih tinggi, nggak apa-apa lah rugi kayak gini nggak apa-apa. Itu kembali ke masing-masing, ke pribadi masing-masing. Cuman kalau saya pendekatannya nggak bisa. Saya harus checklist ini harus semuanya oke dulu. Baru kita analisis lebih lanjut, analisis lainnya. Oke, pembahasan Goto 2025 Q2 sampai sini aja gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham gitu.
laporan keuangan supaya lebih ngerti juga, bisa analisis juga lebih mandiri gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, atau ada request saham nih yang mau dibahas gitu ya dari sudut pandang saya, boleh ditulis aja di komen gitu ya. Nanti saya akan cari, nanti kita bahas di video berikutnya. Gitu. Oke, cukup untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.